penyiaran publik lokal 88,5 MHz Irama FM, Radio Publik Kabupaten Purworejo. 88,5 MHz Irama FM, paling dipercaya milik kita bersama ya para pendengar Irama FM. Jumpa kembali ini bersama dengan DPPKP Kabupaten Purworejo setiap hari Rabu ya. Dan sekarang bertepatan di 6 Mei tahun 2020 ada saya Joko Sebastian, juga narasumber kita dari DPPKP Kabupaten Purworejo ada Ibu Siti Kurniatun SP ya. Selamat pagi ini Bu Siti. Selamat pagi Mas. Iya, oke ya. Dan nanti buat para pendengar Irama FM yang ingin beratensi dapat beratensi di 081392 696 815 ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang teknologi pengolahan pakan dengan sistem pengawetan hijauan dan pemanfaatan limbah pertanian karena sekarang masih dalam kondisi musim panen begitu ya Bu ya. Iya. Nah ini mungkin ada sedikit pembuka ini Bu berkaitan dengan tema yang kita bahas. Apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar Irama FM? Oke. Terima kasih. Jadi memang kami mengambil teknologi pengolahan pakan dengan sistem pengawetan hijauan ini karena pada saat ini kita masih rame-ramenya pada panen padi. Iya. Sehingga alangkah baiknya kalau kita bisa memanfaatkan sisa-sisa hasil pertanian karena sebentar lagi kita akan mendekati musim kemarau yang mana pada saat musim kemarau itu biasanya kita kesulitan untuk mendapatkan hijauan, sehingga alangkah baiknya kalau pada saat-saat seperti ini mumpung masih ada banyak hijauan pakan ternak yang bisa kita manfaatkan, alangkah baiknya kalau bisa kita untuk bisa mengawetkan untuk stok pada saat musim kemarau nanti, karena perkiraan musim kemarau nanti kelihatannya kemaraunya agak panjang sehingga kita harus mempersiapkan lebih dini, terutama pada bapak-bapak peternak yang memang ternaknya apalagi ternaknya banyak, itu memang harus kita persiapkan dari awal. Walaupun kita punya kebun hijauan, tapi kita mungkin kalau peliharaannya banyak mestinya juga akan tetap masih membutuhkan hijauan yang lebih banyak, sehingga monggo kita manfaatkan pada saat-saat seperti ini untuk menanggulangi nanti pada saat kemarau musim paceklik atau kesusahan mencari hijauan. Iya, itu tadi ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan ya kondisi panen yang sekarang ini sedang terjadi di wilayah Kabupaten Purworejo, khususnya untuk pakan ternak ini dengan cara diawetkan ya. Tadi Ibu Siti juga menyampaikan kalau musim kemarau ada kemungkinan ya agak panjang begitu ya Bu ya. Oke, ini Bu, mungkin beberapa cara ini bisa dilakukan untuk melakukan pengawetan. Ini apa saja yang bisa disampaikan dan seperti apa pengawetannya begitu? Kalau untuk pengawetan hijauan memang ini banyak sekali sistemnya. Yang paling mudah kita lakukan diantaranya adalah kita membuat silase. Kalau kita membuat silase itu hanya sistemnya seperti sistem pengeringan, hanya saja nanti pada saat kita mau memberikan bisa kita tambahkan mungkin itu garam, larutan garam, mungkin larutan tetes tebu, itu bisa kita manfaatkan, yang mana di sini dikandung maksud agar dalam proses pencernakan itu akan lebih cepat, sehingga kalaupun hijauan itu kering tetapi si ternak akan tetap mudah untuk mencernanya, sehingga harapannya juga kandungan gizi yang ada di dalamnya tetap ada, tidak mengurangi kandungan gizi yang ada di dalamnya. Karena memang semua hijauan yang kita dapat dari sisa-sisa hasil pertanian itu semuanya masih mengandung gizi yang memang dibutuhkan oleh ternak, sehingga kita diharapkan bisa mengelola agar gizi itu tidak hilang. Itu bagaimana caranya? Maka dari itu kita bisa membuat dengan bentuk-bentuk seperti silase atau mungkin seperti
amoniasi itu bisa kita laksanakan. Kalau kita dengan menggunakan hay itu hanya mudah ya, kalau hay itu hanya hijauan yang kita angin-anginkan, kita keringkan, kemudian setelah banyak kita tumpuk nanti bisa kita manfaatkan pada musim kemarau. Tapi kalau kita mau membuat silase, ini juga ada perbandingan ya, ada bahan-bahan yang perlu kita butuhkan untuk menambah atau mengelola kandungan gizi yang ada di dalamnya, sehingga kandungan gizi tersebut tetap bisa tidak hilang dari awalnya, maksudnya tidak hilang dari awalnya, sehingga masih kita bisa manfaatkan untuk pakan ternak dan nilai gizinya pun masih tetap tinggi. Misalkan kita kalau mau membuat silase, kalau kita membuat silase ini pun bahannya juga mudah, hanya dengan rumput segar ataupun mungkin ditambah dengan molase. Nah, itu sudah bisa kita berikan pada ternak pada saat nanti kita simpan, diberikan pada saat musim paceklik, sehingga ternak masih bisa makan hijauan. Nah, itu hanya molase itu mempermudah proses pencernakan, sehingga walaupun serat kasar kering tetapi masih bisa dicerna oleh ternak. Jadi ini akan lebih mudah kalau kita mengawetkan dengan sistem silase ya. Jadi itu kalau kita menggunakan amoniasi ini juga bisa, jerami kita bikin amoniasi, ini nanti ada tambahan-tambahan seperti air, molase, kemudian ada juga yang kita tambahkan sedikit urea, kemudian kita fermentasi. Nah, di situ nanti dalam proses fermentasi itu akan menimbulkan amonia, sehingga pada saat kita mau memberikan pada ternak itu mestinya kita angin-anginkan untuk menghilangkan amoniaknya, sehingga kalau amonia itu hilang tidak menyebabkan mungkin kembung ataupun mungkin diare pada si ternak, karena amonia itu sangat gasnya lebih keras ya untuk kita berikan pada ternak, sehingga perlu diangin-anginkan terlebih dahulu dalam proses amoniasi. Kemudian ada juga fermentasi, kemudian ada amofir jerami. Ini sebetulnya prosesnya itu hampir sama, hanya dalam proses fermentasi, semuanya hanya dalam proses fermentasi. Namun demikian, dengan hal-hal yang seperti ini kadang petani tidak telaten, dia tetap memberikan hijauan dengan cara kita mencari setiap hari. Nah, itu. Jadi kalau kita mau membuat awetan itu sebetulnya kita enak, walaupun kita mau kemana-mana itu sudah punya persediaan pakan, sehingga kita tidak repot-repot harus mencari pakan ke sana, harus ke sana itu. Jadi yang di rumah masih bisa memberikan makanan pada ternaknya, tapi dalam skala yang kecil ini memang sulit untuk kita memberikan arahan seperti itu, karena nanti peternaknya juga bilang wong masih gampang untuk mencari hijauan, padahal lokasinya juga jauh. Tapi itu jadi yang memang kita harapkan itu adanya pengawetan, karena hasil-hasil dari sisa hasil pertanian itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, seperti jerami, kemudian ada dari jagung, itu juga banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, sehingga apa yang ada di sekitar kita itu sebetulnya bisa kita manfaatkan semuanya. Limbah padi, limbah jagung, kemudian ada limbah kacang, itu bisa kita manfaatkan, hanya saja kita telaten atau enggak gitu. Iya. Jadi seperti itu, Mas. Iya, oke, itu tadi ya beberapa pengawetan yang bisa dilakukan ketika pakan saat ini kondisinya melimpah ya. Dan mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang bagaimana proses pengawetannya, nanti kita simak dulu ya satu jeda iklan, tetap di sini di 88,5. Dari dulu kita percaya bahwa olahraga bisa meningkatkan kesehatan, tapi olahraga saja tidak cukup. Agar kita selalu sehat, jangan lupa gunakan air bersih untuk minum dan makan, cuci tangan dengan benar sebelum makan, tambahkan buah dan sayur dalam menu makan setiap hari,
Dan jangan lupa selalu menjaga kebersihan lingkungan, terutama sarana MCK. Untuk kesehatan keluarga, ayo kita budayakan perilaku hidup bersih dan sehat untuk keluarga yang sehat dan kuat. Iklan layanan ini disampaikan oleh Bagian Kesra Setda Purworejo. Delapan 88,5 MHz Irama FM paling dipercaya milik kita bersama ya. Para pendengar Irama FM masih bersama dengan di PPKP Kabupaten Purworejo. Dan ada Ibu Siti Kurniatun SP ya, dan saya Joko Sebastian yang masih jadi teman Anda. Satu tema yang kita bahas adalah teknologi pengolahan pakan dengan sistem pengawetan hijauan dan pemanfaatan limbah pertanian ya. Dan tadi Ibu Siti ini sudah menyampaikan ya, banyak sekali proses pengawetan yang bisa dipakai oleh para petani peternak ya. Apalagi kalau musim seperti sekarang ini memang jerami ini sangat melimpah ini, begitu ya Bu ya. Iya. Nah mungkin ini bisa disampaikan Ibu, ini khususnya jerami begitu, amoniasi kalau nggak salah tadi ya. Iya. Bagaimana caranya ini, mungkin bisa disampaikan lebih detail. Iya. Kalau kita mau membuat, sebetulnya sama ya, silase, amoniasi itu tujuannya adalah untuk meningkatkan daya cerna, sehingga kalaupun itu jerami itu serat kasarnya tinggi tetapi masih bisa dicerna. Nah, di sini cara pembuatannya itu memang tidak begitu sulit ya. Karena ini hanya proses fermentasi. Kemudian kalau kita mau membuat amoniasi, ini pengolahan pakan biasanya kita menambahkan urea, larutan urea sedikit, kemudian kita fermentasikan. Itu. Jadi sebenarnya bahan yang kita perlukan tidak banyak, hanya jerami dengan sedikit larutan urea. Kalau seperti tadi silase itu juga sama, hanya dengan menggunakan molase. Kemudian kita fermentasi selama 3 minggu. Nah kalau itu nanti, tapi itu juga jeraminya dicacah ya, dicacah, jangan sampai jerami panjang-panjang gitu ya. Jadi kita cacah, kemudian setelah kita campurkan dengan bahan itu, mungkin ditambah dedak ya untuk menambah kandungan proteinnya. Kemudian kita taruh pada tempat yang tertutup selama 3 minggu, baru kita buka. Kalaupun nanti kok fermentasinya jadi, dia akan berbau enak nih, seperti tape. Tapi kalau yang nggak jadi itu biasanya ngempel-ngempel kayak gembel-gembel itu. Jadi baunya nggak enak karena dia mengandung banyak jamur sehingga berbau nggak enak, kemudian ngempel-ngempel. Tapi kalau jadi dia akan mudah kita ambil, jadi mawur gitu, dan baunya segar seperti tape. Itu kalau hasil fermentasi seperti itu Mas. Jadi tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Apa kalau namanya kok angel temen, padahal sebetulnya enggak. Jadi cara pembuatannya tidak sesulit yang lainnya, hanya saja itu paling mudah kita lakukan. Kalau kita di petani itu paling mudah kita lakukan hanya jerami atau rumput kita cacah, kemudian kita berikan kita berikan urea tadi sedikit ya, amoniasi. Kemudian kalau yang silasi bisa kita pakai molase ya. Tetes tebu, mau bilang tetes tebu kok angel. Kita berikan molase. Nah itu nanti kita diamkan beberapa saat. Jadi istilahnya kalau kita mengawetkan hijauan itu hanya kita bisa menambah daya simpan. Kalau jerami mungkin kalau secara langsung hanya beberapa waktu saja, tetapi kalau bisa kita awetkan dia akan bertambah daya simpannya itu. Jadi itu seperti itu, tidak sesulit yang kita bayangkan. Iya, itu tadi ya. Dan mungkin saja ini juga bisa menjadi solusi atau alternatif ketika nanti musim kemarau yang panjang ya, ketika mungkin banyak kegiatan juga dari para petani yang harus dilakukan, nggak perlu
mencari rumput yang jauh, apalagi sekarang musim COVID-19 ya Bu. Ya, ini nggak bisa pergi-pergi. Iya itu. Oke, dan pokoknya buat para pendengar Irama FM yang baru saja menyatu di sini di 88,5 MHz Irama FM, paling dipercaya milik kita bersama, diucapkan selamat siang saja. Nah Ibu, kalau bicara tentang kandungan, mungkin gimana ini kandungan pakan yang sudah diawetkan atau pakan segar? Mungkin para petani juga ada yang masih berpendapat kalau pakan segar begitu jauh lebih bagus begitu. Ya, karena tujuannya di sini adalah meningkatkan daya cerna dan tidak mengurangi kandungan protein yang ada di dalamnya. Justru kita bisa menambahkan. Ya, kalau kita mungkin menambahkan bekatul di dalamnya, itu justru akan menambah kandungan protein, sehingga apa yang dibutuhkan si ternak bisa tercukupi dari pemberian makanan yang diawetkan. Jadi makanan yang diawetkan itu tidak mengurangi kandungan gizi, tetapi justru kita bisa menambahkan, karena pada dasarnya untuk pengawetan itu kita hanya memperlama daya simpan, sehingga pada saat-saat kita membutuhkan pakan yang banyak, kita sudah bisa tercukupi dari hasil penyimpanan tadi. Jadi tidak mengurangi. Jadi kandungan gizinya tetap, proteinnya juga tetap, kemudian ada lemak, ada serat kasarnya yang mungkin justru tambah karena lebih kering ya. Jadi serat kasarnya mungkin akan bertambah, atau kandungan yang lain itu tidak berkurang. Iya, seperti itu. Iya, itu tadi ya beberapa hal yang bisa disampaikan. Kandungan gizinya juga tidak berkurang, dan yang paling penting ini juga malah akan mempermudah bagi para petani peternak begitu ya Bu, dan punya waktu yang lebih lama mungkin untuk melakukan kegiatan lain, tidak harus cari rumput yang jauh-jauh begitu. Oke Ibu, ini tanpa terasa waktunya sudah hampir jam 11 siang. Mungkin ada pesan apa yang bisa disampaikan bagi para petani peternak khususnya di Kabupaten Purworejo saat ini Ibu? Terima kasih. Dalam waktu yang sempit ini kami dari Dinas Pertanian, Peternakan, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan pada kali ini, karena ini sebentar lagi mau memasuki musim kemarau, marilah kepada para petani peternak kita siapkan dari awal agar nanti pada musim kemarau, musim paceklik ini kita tetap mempunyai persediaan hijauan, sehingga kita tidak repot-repot harus mencari tempat-tempat yang jauh dari rumah. Apalagi sekarang lagi musim COVID, sehingga kita tidak boleh pergi kemana-mana atau pergi lebih jauh. Marilah kita siapkan dari awal sehingga ternak kita akan tetap tercukupi pakan hijauannya. Iya, oke, terima kasih ini Bu Siti yang sudah menyampaikan materi untuk hari ini. Dan tetap di 88,5 MHz Irama FM. Setelah ini masih ada acara selanjutnya yang dapat Anda simak. Lembaga Penyiaran Publik Lokal 88,5 MHz Irama FM, Radio Publik Kabupaten Purworejo.